Tanggal 11 November, hari ke-316. Bacaan Kisah Para Rasul pasal 27 sampai pasal 28. Perjalanan Paulus ke Roma. Garis besar, dalam perjalanan yang penuh resiko menyeberangi lautan menuju Roma, Paulus mendapatkan penghiburan dalam mimpi dari Tuhan yang menegaskan bahwa dia akan menghadap Kaisar untuk memberi kesaksian tentang Injil. Lukas mengakhiri catatannya dengan kisah Paulus yang dikurung di rumahnya selama 2 tahun di Roma. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Pasal 28 ayat 31. Renungan harian. Benih yang berkualitas pun hanya akan bertunas di tanah yang subur. Kisah Para Rasul 28 ayat 24 menyajikan kesimpulan dari reaksi terhadap usaha Paulus menabur benih di Roma. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Hal ini mengingatkan kita bahwa sekalipun Rasul Paulus tidak mungkin memaksa seseorang untuk berpaling kepada Allah jika mereka tidak ingin mendengar, melihat, mengerti, dan berbalik. Pasal 28 ayat 27. Anda bisa mengharapkan hasil yang serupa ketika Anda menabur firman ke dalam kehidupan. Beberapa akan beriman karena Allah telah berjanji bahwa firman-Nya akan berhasil sesuai dengan kehendak-Nya. Yesaya pasal 55 ayat 11. Dan ada pula yang tidak akan beriman, bukan karena pesan itu kurang, tapi karena mereka tidak ingin bertobat. Jangan patah semangat dengan orang-orang yang berada dalam kelompok terakhir, dan jangan terkejut dengan mereka yang termasuk kelompok pertama. Seperti yang dilakukan Paulus, teruslah berdoa, berbagi, dan mencari. Kita menaklukkan hati tidak dengan cara yang indah, tapi dengan cara yang terus-menerus. Pendalaman. Saran bijak yang diabaikan. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9. Paulus punya alasan yang cukup untuk khawatir tentang pelayanan yang akan diambil. Kata-kata Lukas tentang akhir musim gugur secara literal berarti setelah berpuasa, yang merujuk pada hari penebusan. Pasal 27 ayat 9. Perayaan penting Yahudi ini berlangsung sekitar tanggal 14 September hingga tanggal 14 Oktober. Orang Romawi memandang pelayaran tentang pertengahan September sebagai sangat berbahaya, dan berlayar setelah pertengahan November hampir bisa dianggap sebagai tindakan bunuh diri. Semakin dekat dengan musim gugur, semakin berbahaya bagi kapal dan orang-orang yang berlayar. Kisah di luar kitab. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30. Pasal 28 menutup catatan Lukas, tapi peristiwa penting terus berlanjut dalam kehidupan Paulus dan gereja Perjanjian Baru. Berikut adalah rangkaian kejadian yang terjadi sekitar masa penahanan Paulus, yaitu sekitar tahun 60 sampai tahun 62 Masehi. Kitab Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon ditulis. Kebebasan Paulus dari penjara tahun 62 sampai 67 Masehi. Kitab 1 Timotius dan Titus ditulis. Pembakaran kota Roma tahun 64 Masehi. Pemenjaraan Paulus kedua di Roma tahun 67 sampai tahun 68 Masehi. Kitab 2 Timotius ditulis. Kematian Paulus
tahun 68 Masehi. Penghancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.